أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, saudaraku, ketahuilah bahwa kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi' as-sayyi'ata wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Hadis ini, wahai saudaraku, mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan dosa itu harus segera dihapuskan dengan taubat dan amal saleh. Perbuatan dosa, keburukan-keburukan yang kita lakukan, segera hapus keburukan itu. Dengan apa? Dengan taubat dan amal soleh. Dengan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Karena dengan itulah yang akan menghapus keburukan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba jangan sampai dosa itu mengendap lama di dalam hatinya. Dosa itu jangan sampai tidak segera ditobati. Artinya, segera bertobat dari dosa tersebut. Karena dosa-dosa yang apabila tidak segera bertobat darinya, maka dikhawatirkan, sangat-sangat dikhawatirkan akan membahayakan hatinya. Akan menjadikan hatinya mati. Minimal hatinya berpenyakit dengan penyakit yang kronis. Karena satu maksiat, satu keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menjadi satu titik hitam, menjadi satu noda hitam yang akan menempel di hati kita. Anda bisa bayangkan berapa kali kita berdosa dalam satu hari. 10 kali terlalu sedikit. 100 kali mungkin terlalu sedikit. Bisa jadi 24 jam kita melakukan keburukan dan maksiat 1000 kali. Maka ada 1000 titik hitam yang menempel di hati kita. Jika itu tidak segera dibersihkan dengan taubat dan dengan amal saleh, apa yang akan terjadi pada diri kita? Bisa jadi yang terjadi pada diri kita adalah kita terus tenggelam dalam kemaksiatan dan berpindah kepada kemaksiatan yang lain. Sudah tenggelam dalam maksiat ini akan berpindah kepada maksiat yang lain dan seterusnya. Maksiat demi maksiat, demi maksiat dan maksiat. Akibat apa? Akibat hati sudah diselimuti oleh noda hitam yang sulit untuk dibersihkan. Oleh karenanya, perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah SAW memberikan solusi. Manusia itu tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, tapi ikuti perbuatan dosa yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapus kesalahan dan keburukan dosa yang kita lakukan. Tentunya wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dihapus di sini kata para ulama
adalah dosa-dosa kecil. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang merupakan dosa-dosa kecil. Dan itu bisa dihapus dengan amalan soleh. Tapi kalau dia dosa besar, maka tidak bisa dihapus dengan amalan soleh, kecuali dengan bertaubat. Dan taubat tentu ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Syarat yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ikhlas. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertobat itu karena memang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, ada penyesalan. Ada penyesalan pada diri kita. Yang ketiga, kita tinggalkan, lepaskan semua dosa-dosa tersebut. Tinggalkan dosa itu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah berusaha, bertekad agar tidak mengulangi dosa itu lagi. Tidak kembali jatuh kepada dosa yang sama. Ada usaha tekad kita untuk melakukan itu. Yang terakhir adalah jika dosa itu terkait dengan hak-hak manusia, maka meminta maaf kepada orang yang bersangkutan atau meminta kehalalannya. Ini jika terkait dengan dosa besar. Dia harus dihapus dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang telah disebutkan oleh para ulama di atas. Semoga hal ini bisa kita lakukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.